Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori penciptaan bumi dengan saya Fadilah NIM 0041 dan nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Dil Fadliyah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari yang terdiri dari setelah Merkurius, Venus, dan Mars. Bumi adalah salah satu planet yang padat, planet kecil di tata surya bagian dalam, yang diketahui sebagai planet terestrial, yaitu bumi merupakan salah satu dari 4 planet dengan satelit alam yang besar seperti bulan. Yang kedua, teori penciptaan bumi. Menurut pandangan ilmuwan dan filosof, pada proses penciptaan planet, khususnya planet-planet yang mengitari matahari, termasuk diantaranya planet bumi, yang merupakan permukaannya terdapat makhluk hidup. Para ilmuwan belum sepakat seputar pembentukan planet-planetnya, namun sejumlah ahli telah mencoba untuk mengemukakan atau menemukan teori untuk menjelaskan cara pembentukan planet-planet di sekitar bintang tersebut. Teori yang paling populer adalah teori yang menyatakan bahwa materi yang membentuk planet mengitari matahari tersebut berasal dari luar matahari dan bersandar pada keyakinan bahwa kuantitas unsur-unsur alami yang terdapat dalam planet-planet tersebut, terutama bumi, tidak mungkin dihasilkan dari matahari. Pendapat ini menyatakan bahwa materi planet berasal dari hasil ledakan bintang yang berjumlah banyak setelah kehabisan bahan bakar yang berupa hidrogen dan unsur-unsur ringan lainnya yang berubah menjadi unsur-unsur alami yang berbeda-beda. Materi bintang yang berterbangan jatuh pada seluruh gravitasi matahari, lalu mulai berotasi mengelilingi matahari dan akhirnya membentuk planet-planet yang berbeda. Teori ini populer disebut sebagai teori Big Bang. Yang kedua, menurut pandangan Mufassir, bahwa proses penciptaan bumi yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Azhar karya Hamka mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dalam 6 masa atau zaman. Zaman yang pertama, bahwa semuanya masih merupakan uap dan kabut. Dari kabut inilah timbul satu pecahan kecil yang kemudiannya berbentuk menjadi bumi. Kemudian zaman kedua, uap telah berselisih menjadi air. Dan zaman ketiga, mulai timbul yang kering, yang kelak akan berkumpul menjadi bukit-bukit dan gunung-gunung. Dan zaman yang keempat, mulailah kelihatan yang hidup di dalam air, yaitu berupa tumbuh-tumbuhan dan binatang. Dan zaman kelima dan keenam, terciptalah alam sebagaimana yang sekarang ini. Menurut para ahli ilmuwan atau saintis, telah banyak yang meneliti, mengetahui, kemudian menjelaskan tentang 6 masa tahapan pembentukan alam hingga sempurna seperti sekarang ini, mulai dari Big Bang atau dentuman besar dari singularity sampai terbentuknya tata surya atau planet-planet sekarang. Namun para ahli masih berbeda-beda dalam memberi tahapan-tahapan atau periode tersebut. Dengan demikian, para ahli ilmu pengetahuan ruang angkasa berusaha menggabungkan konsep 6 penciptaan langit dan bumi dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 27-33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyadu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala awsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Yang artinya, apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakan, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya, ia memancarkan darinya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan gunung-gunung dipancarkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternakmu. Demikian beberapa proses tahapan penciptaan alam menurut mufassir dan saintis, yang mana pendapat mereka bukanlah pada pemikiran spekulatif semata, tetapi berdasarkan empiris eksperimental yang dapat dikaji ulang. Dengan demikian, ketepatan informasi yang dilahirkan Al-Quran sebagai kitab petunjuk yang dapat membawa jiwa manusia dekat kepada Tuhannya sebagai pencipta tunggal alam semesta, dan sebagai bukti bahwa informasi-informasi yang berasal dari Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan temuan sains. Bahkan sains ini dapat dijadikan sebagai saksi
atas kebenaran-kebenaran informasi Al-Quran. Kemudian penciptaan alam menurut tafsir Al-Azhar Khairiyah Hamka yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 59 dijelaskan bahwa telah dilihat dari segi bahasa Arab dan dari ayat lain sendiri dan di dalam Al-Quran bahwa yang dimaksud dengan hari pada ayat tersebut yaitu ayat surat Al-A'raf ayat 54 merupakan hari atau hari pada ayat tersebut bukanlah hari 24 jam sebagaimana yang dihitung sekarang ini. Sehari semalam sekarang ini adalah edaran bumi mengitari atau mengelilingi matahari. Namun sehari yang dimaksud dalam Al-Quran ini yaitu sehari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47 dan Quran surat As-Sajdah ayat 5 dijelaskan bahwa ada bilangan hari, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan kita sebagai manusia. Sedang 1000 tahun kita ialah 1000 kali dikali 365 hari kita. Ketika menafsirkan ayat tersebut juga, dalam kitab tafsirnya, Hamka menjelaskan bahwa hasil penyelidikan ilmiah yang menyatakan bahwa asal-usul materi kejadian bumi dan langit bermula seumpama asap saja yang kemudian berpisah-pisah menurut hukum daya tarik yang selalu bergerak, mengumpul dan memisah melalui proses jutaan tahun. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kemudian nanti akan dijelaskan tentang proses penciptaan bumi yang terdapat dalam surat Fussilat oleh Mbak Zulfadliyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penciptaan bumi dalam 2 masa. Penciptaan bumi juga terjadi dalam 2 masa pula. Allah mengisyaratkan hal ini dalam surat At-Fussilat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada dzalika Rabbul Alamin. Yang artinya ayat ini menjelaskan mengenai penciptaan bumi dalam 2 masa. Dua hari ini diawali ketika pemanasan mengakibatkan radioaktif sehingga menyebabkan proton bumi meleleh dan bahan-bahan yang berat masuk ke dalam perut bumi, sedang yang ringan keluar. Kemudian planet bumi mendingin, kemudian sekitar miliaran tahun bumi mulai terbentuk seperti yang kita lihat saat ini. Makna pembentukan bumi dalam 2 hari dapat ditafsirkan secara ilmiah bahwa pembentukan bumi dalam 2 masa, yakni masa pertama sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, awan, debu, dan gas yang mengapung mulai mengecil. Materi pusat awan itu mengumpul menjadi matahari. Kemudian butiran-butiran debu itu saling penciptaan si bumi dalam 2 masa. Setelah Allah menciptakan bumi dalam 2 masa, setelah itu Allah menciptakan makhluk-makhluk lain yang akan mengisi bumi. Tujuan dari penciptaan isi bumi ini adalah untuk memperindah bumi dengan gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan,
serta hal-hal lain yang dibutuhkan manusia dan makhluk lainnya, dijelaskan dalam surat Al-Fussilat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala fiha rawasiya man qawaqiha wa baraka fiha wa qadara fiha aqwatiya fi arba'ati ayyami sawa alisailin. Artinya, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang dia memberkahinya, dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan atau penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Para mufasir berbeda pandangan mengenai pemahaman 6 masa yang dimaksud pada ayat ini. 6 masa berarti 6 kali 24 jam sebagaimana waktu yang dipahami manusia, karena ayat ini ditunjukkan pada manusia. 6 masa yang dimaksud adalah masa perhitungan menurut Allah, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut perhitungan kami. Perhitungan 6 masa yang dimaksud adalah berdasar aneka perhitungan kecepatan cahaya, suara, atau detik, jam. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan malaikat-malaikat dan Jibril menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ini menunjukkan bahwa ada pelaku yang lebih cepat untuk menempuh jarak tertentu yang dalam fisika konsep ini disebutkan dengan relatifan waktu. Akan tetapi Al-Quran belum cukup menyebutkan hakikat alam ini. Begitu juga tentang kemudian alam ketika pertama kali